Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah senang dan bahagia sekali berjumpa dengan anda sekalian. Kita berada di kampung tematik Mulia Harja Bogor ya. Ini tempat masya Allah kalian teman-teman bisa kunjungi ya. Cuma 10.000 gitu ya. Ala kulli hal ya. Kita akan kembali mentadaburi kisah-kisah Al-Quran. Kisah kali ini kisah kerabat dekatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga yang disebutkan bukan kebaikannya, jadi keburukannya diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita itu tergantung apa yang kita perbuat ya, yang dikenang, entah kebaikan atau keburukan. Ya, jadi sejarah itu tidak hanya mencatat kebaikan saja ya, tapi keburukan juga dicatat. Yaitu surat Al-Lahab. Ya. Diceritakan di situ ya, Tabbat yada abi lahabi wa tab ya. Abu Lahab, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dekat dengan kerabatnya, nasabnya luar biasa mulia, tapi celaka kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ya, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan peringatkanlah keluarga dekatmu, maka beliau mengumpulkan keluarga-keluarganya, paman-pamannya ya, saudara-saudaranya. Kemudian diberitahukan, apakah kalian percaya kalau akan ada musuh di sore hari atau di pagi hari akan menyerang kalian? Kalian percaya? Percaya. Apakah kalian percaya kalau nanti akan ada azab Allah Subhanahu Wa Taala? Wah, nggak percaya itu. Maka Abu Lahab berkata, tabban laka ya Muhammad, alihadza da'autana wa jama'tana, untuk urusan begini, remeh begini engkau mengumpulkan kami? Ma'aghna anhu maluhu wa makasab. Hartanya Abu Lahab walaupun banyak, nggak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nggak butuh harta kita ya. Dan apa yang kita upayakan nggak butuh. Man bata'a bihi nasabuhu lam yusri bihi, man bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalnya lambat, lelet ya, bahkan kufur, nggak berguna itu nasab, keturunan anak presiden, anak pejabat, anak raja, nggak ada manfaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa mura'atuhu, maksudnya istrinya Ummu Jamil, hammalatal hatab ya, membawa kayu bakar, dia kumpulkan ya, dengan tali diikat, dicari sendiri ya, cari mungkin di padang pasir begitu atau di kebun-kebun, di pekarangan ya, tempat sekitar mereka tinggal, yang banyak durinya, ditaruh itu di jalan. Beliau ingin ke masjid atau ke Al-Haram untuk mengganggu beliau. Intinya adalah membuat gangguan-gangguan menuju masjid ya. Fi jidha hablum min masad ya. Nanti di akhirat dia akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tali diikat di lehernya dan ditarik di neraka, naudzubillah, jazaan bima kanat ta'mal, sebagai balasan dulu ya, ketika dia beramal berbuat di dunia. Dan begitulah rekan-rekan sekalian, bahwa al jaza min jinsil amal, bahwa balasan itu akan sesuai dengan yang kita perbuat. Orang yang suka ghibah, namimah, adu domba, kelak akan dia apa? Ini disobek begini, naudzubillah. Orang yang berzina dibakar di tungku api dalam kondisi telanjang, dan begitu seterusnya. Jadi kisah Abu Lahab ini adalah memberi pelajaran kepada kita bahwasanya nasab, harta nggak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Keimanan dan ketakwaan di sisi Allah yang akan bermanfaat. Bahkan ini suami istri sekongkol, sepakat ya, kompak dalam memerangi agama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sungguh sangat buruk ini keluarga ini. Begitu juga sebaliknya, jika suami istri ya, sepasang pasutri ini beriman dan bertakwa, akan jadi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya jangan sampai kalau kita tidak setuju dengan mungkin dakwah tauhid ya, kita berikan apa namanya, jangan sampai kita menghalangi seperti Abu Lahab dan istrinya ini. Setiap yang kita perbuat ya, itu akan kita dapat balasannya di akhirat. Kalau tidak di dunia, pasti di akhirat itu. Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.